Selamat malam, teman-teman semuanya. Eh, aku hari ini menjelaskan tentang asuransi Istiqmal ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang udah lama di CHR atau ada yang baru di CHR gitu ya. Kalau yang program lama itu kan unit link ya, beda dengan Istiqmal. Nanti unit link mungkin aku akan bikin video penjelasan sendiri beda ya. Jadi kita bahas dulu tentang program Istiqmal. Nah, program Istiqmal ini sama, kurang lebih dia itu bayarnya sama 5 tahun. Cuman bedanya adalah programnya Istiqmal ini dia syariah dan hanya 7 tahun ya. Nah, bedanya dengan unit link kalau yang dulu, jadi ini Bapak Ibu boleh sambil di refresh lagi ya, otaknya di refresh lagi, kita biar ingat, dulu kita ikut unit link itu kan sampai usia 75 tahun ya. Nah, tapi kalau yang syariah ini sampai 7 tahun aja. Nah, kok beda sih? Ya, beda karena peraturan dari OJK sekarang unit link sudah tidak boleh. Jadi, setiap orang yang ikut program asuransi dan investasi harus dijelaskan berapa dapatnya. Karena gara-gara yang COVID kemarin tuh kan, mungkin karena orang juga butuh uang gitu ya, banyak orang yang jadi salah paham tentang unit link ini. Nah, jadi supaya tidak ada salah paham lagi, dari OJK mewajibkan setiap perusahaan yang membuat program, yaitu ada asuransi dan ada investasinya, harus dijelaskan asuransinya berapa, potongan asuransinya berapa, kemudian yang didapat investasinya berapa, potongan investasinya berapa. Nah, itu harus dijelaskan. Oke. Nah, ini aku jelaskan program Istiqmal yang juga paling banyak dicari oleh teman-teman ya, baik yang di luar negeri, di Taiwan, Hong Kong, Singapura, maupun di Indonesia. Dan preminya itu 500.000. Aku jelaskan dulu ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk usia, Istiqmal dengan unit link itu sama-sama berapapun usia yang masuk, perkembangannya sama. Jadi, untuk perkembangannya itu tidak melihat usia ya, karena kan kita programnya investasi dan asuransi, tapi asuransinya hanya asuransi jiwa saja, bukan asuransi kesehatan ya. Jadi hanya asuransi jiwa saja. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang bingung, mungkin dulu pada saat diajak leadernya atau upline-nya, mungkin jelasinnya kurang lengkap gitu ya. Kita sama-sama belajar, kita dengerin lagi penjelasannya di sini. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di komentar atau boleh juga yang tim aku boleh di grup ya, grup WhatsApp boleh ditanyakan. Nah, atau mungkin ada yang nonton video ini, Bapak Ibu belum bergabung gitu ya, pengen ambil asuransi Istiqmal lagi, boleh, bisa hubungi agent atau upline Bapak Ibu yang ngajak Bapak Ibu nonton video ini, atau bisa juga menghubungi saya atau dan tim ya. Orang yang ngasih video ini ke Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu hubungi kalau ingin mendaftar. Nah, kita lihat di sini ya, masa kepesertaan 7 tahun, masa pembayaran kontribusi 5 tahun, jadi bayarnya sama 5 tahun ya. Nah, untuk frekuensi pembayaran, ya pembayaran kontribusinya itu bisa bulanan, tahunan, atau mau langsung lunas di awal juga bisa. Sama kontribusi pesertanya ada pilihannya 350.000, 500.000, 700.000, 1 juta, dan 2 juta. Nah, di sini 500.000 itu yang paling banyak dipilih karena nominalnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, dan yang didapat masih lebih lumayan gitu ya. Nah, total kontribusi tahunan berarti kan 500.000 dikali 12, itu 6 juta ya. Dengan asumsi nilai investasi itu sekitar 7% per tahun. Nah, kita lihat ya, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Kita lihat di sini, tahun pertama kontribusi peserta 6 juta ya, tahun kedua juga sama, kontribusi 6 juta sampai tahun kelima. Setelah tahun kelima itu tidak ada potongan, tidak ada bayar lagi, sorry. Jadi setelah tahun kelima tidak perlu bayar lagi, dan Bapak Ibu lihat di ujroh ya, ujroh ini potongan ya. Potongan atau ujroh hanya di 3 tahun pertama. Ini adalah biaya akuisisi, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi setelah 3 tahun itu tidak ada potongan. Jadi Bapak Ibu kalau yang baru ikut Istiqmal, ya memang harus diniatkan ya sampai lunas 5 tahun. Karena tahun pertama, kedua itu potongannya masih besar ya. Dan makin tahun makin sedikit, di tahun keempat dan kelima sudah tidak ada potongan. Nah, ini ada jumlahnya juga ya, berapa ujrohnya atau biaya akuisisinya. Nah, selain ujroh, ada biaya iuran tabaru. Ini adalah iuran asuransinya. Asuransi yang menanggung resiko kita meninggal dunia ya. Jadi kurang lebih itu ujrohnya sebenarnya kecil. Tabarunya hanya kecil, hanya 100 ribuan per tahun ya. Jadi ini dilihat dari usianya tapi kurang lebih 100 ribuan. Nah, di sini iuran investasi peserta. Sama ada dana investasi peserta. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu ya.
Jadi kalau Bapak Ibu yang punya Mobis, aplikasi 3A Networks, setelah bergabung kan Bapak Ibu akan dapat nomor ID sama sandi ya, password. Ya, sandi atau password yang akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi pada saat daftar, emailnya jangan sembarangan tulis ya. Emailnya harus email yang aktif di HP Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan dapat email dari kantor untuk nomor ID dan juga sandi. Sekarang sandi udah bukan lagi 6 angka terakhir KTP ya, tapi sandi akan dikirimkan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai salah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu punya Mobis, boleh dicek tuh di Mobisnya nanti ya. Saldo investasi peserta itu adalah ini, iuran investasi peserta. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, kok tahun pertama kan saya sudah bayar 6 juta, tapi kok di iuran investasi pesertanya, di saldo investasi saya hanya ada 2 juta sekian. Betul, karena Bapak Ibu lihat, di tahun pertama itu ada ujrohnya, masih ada potongan 60% nih. Ya, kok gede banget 60% ya? Ini bisa dibilang yang paling terkecil Bapak Ibu dari sekian banyak asuransi. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan asuransi yang lain dengan program serupa ya. Ingat ya, bandinginnya dengan asuransi lain yang programnya sama, asuransi dan investasi. Mereka ada yang bahkan tahun pertama itu potongannya 100%. Jadi kita tahun pertama sama sekali nggak punya uang. Nah, sedangkan di CHR ini, karena fokusnya memang mengembangkan investasi nasabah, jadi potongannya itu masih terbilang kecil, 60% ya. Jadi tahun pertama ada potongan ujroh 3.600 dan iuran tabaru 100.000. Jadi dari 6 juta uang yang kita bayarkan, sisa dana investasi kita itu adalah 2 juta sekian. Ya, bisa dilihat di tabel ya. Dana investasi peserta kurang lebih 2.200.000, tapi karena ada perkembangan setiap tahun kan 7% jadi 2.300.000 di tahun pertama. Nah, tahun kedua Bapak Ibu kan bayar lagi berarti ya 6 juta lagi ya. Nah, saldo kita yang diinvestasikan nambah 4 juta nih. Jadi total dana investasinya dari 2 juta tambah 4 juta plus dengan perkembangan investasi setiap tahun 7% jadi 7 juta. Nah, jadi Bapak Ibu dilihat ini ya dana investasi peserta nih, tabel yang dana investasi peserta. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru daftar tahun pertama, kemudian tahun pertama mau diambil, ya mau tutup polis misalnya nih, pasti rugi karena Bapak Ibu hanya bisa dapat sekitar 2 jutaan sekian ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang niat atau memang ada keinginan nih ikut Istiqmal buat apa? Untuk umroh, untuk modal usaha, untuk anak sekolah, diniatkan sampai selesai 7 tahun ya. Nah, kalau sudah selesai 7 tahun, dapatnya berapa? Mbak Claudia, dapatnya 31.500.000 sekian ya, yang paling bawah nih. Jadi dari uang yang kita bayarkan 30 juta, yang kita cicil setiap bulan 500.000 ya, plus dengan perkembangan investasi 7% per tahun, berarti dapatnya kurang lebih 31 juta ya. Jadi buat Bapak Ibu yang susah nabung, apalagi kan sekarang tabungan dengar-dengarnya ada yang mau diblokir dan lain-lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih Istiqmal ini sebagai tabungan Bapak Ibu. Jadi nyicil setiap bulan 500.000 aja, nggak berasa gitu ya, apalagi yang tinggal di luar negeri atau yang kerja di luar negeri, 500.000 tuh nggak berasa. Tapi 7 tahun kemudian, ya hitung-hitung mungkin buat kita modal pulang ke Indonesia, atau modal dana pensiun, atau modal untuk nanti buka usaha, sudah ada gitu ya. Nah, bedanya nabung di CHR dengan nabung di investasi lainnya apa? Atau nabung di bank, bedanya apa ya? Nah, Bapak Ibu dilihat di sini ya, santunan asuransi. Kalau Bapak Ibu nabung di bank, kalau udah keblokir ya udah. Kalau misalnya Bapak Ibu meninggal, kalau ahli waris nggak tahu ya udah. Wassalam ya, udah hilang gitu duitnya ya. Tapi di CHR, makanya setiap kita daftar itu akan ada nama ahli waris. Ya, jadi kita ada asuransi kematiannya Bapak Ibu. Ada santunannya. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan. Jadi di CHR ini dibedakan ya antara meninggal bukan karena kecelakaan, misalnya sakit gitu ya, atau meninggal karena kecelakaan. Santunannya beda. Misalnya contoh amit-amit ya, Bapak A atau Bapak Adi deh ya, semoga nggak ada namanya Bapak Adi di sini ya. Bapak Adi ikut CHR yang 500.000 Istiqmal. Baru bayar 6 juta di tahun pertama, ya kan? Tiba-tiba Bapak Adi karena pekerjaannya Gojek gitu ya, meninggal karena kecelakaan di jalanan. Maka ahli waris akan dapat 30 juta ya di kanan ya karena meninggalnya karena kecelakaan. 30 juta plus DIP. Nah, DIP ini apa? DIP itu adalah dana investasi peserta. Jadi ahli waris akan dapat 30 juta ditambah dengan 2.381.699. Ya, meskipun Bapak Adi baru bayar 6 juta, tapi
Karena meninggalnya karena kecelakaan, maka santunannya full sebesar 5 tahun itu cair. Dan setelah itu polis berhenti. Jadi Bapak Adi atau keluarganya Bapak Adi tidak perlu nyicil lagi. Udah nggak perlu bayar lagi ke kantor. Otomatis polisnya tabungannya selesai gitu ya. Itu kalau meninggal karena kecelakaan. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan, di tahun berapapun akan keluar 30 juta plus dengan dana investasi peserta. Nah, kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan nih, misalnya Bapak Adi adalah seorang pedagang, ya memang waktu daftar nih sehat nih, nggak ada riwayat sakit apapun. Tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal dunia. Sedangkan Bapak Adi baru join 1 tahun, baru bayar 6 juta. Maka kalau meninggal bukan karena kecelakaan, dana investasi yang sudah pernah dibayarkan sebesar 6 juta nih ya, dikembalikan ke keluarga Bapak Adi plus dengan dana investasi peserta. Saat itu 1 tahun baru ada berapa nih? Baru ada 2.300.000. Berarti yang dikembalikan ke keluarga Bapak Adi 6 juta ditambah 2.300.000 sekian gitu. Jadi itu yang bedakan kita nabung di bank sama nabung di CHR. Dan kalau kita nabung di bank kan ada ATM, bisa kita ambil kapan aja ya. Kalau di CHR bukannya nggak bisa diambil, tapi masih nunggu 7-10 hari kerja. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu untuk berpikir beneran ambil atau tidak ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu yang niat pengen punya tabungan nih, minimal ada 30 juta buat umroh atau untuk modal usaha. Cicil dari sekarang, 500.000 itu nggak berasa loh. Coba kalau kita udah nyicil dari dulu ya. Saya aja udah ikut dari tahun 2017. Total sekarang sudah ada 5 polis. Jadi kalau setiap polis saya selesai atau habis, atau pas saya lagi ada uang, ya saya buka polis baru, gitu aja. Hitung-hitung nabung ya. Jadi kalau misalnya amit-amit, kayak kemarin COVID nih, butuh uang dadakan, ya udah saya cairin 1 polis saya. Masih ada 4 lagi nih yang lain, gitu kan. Jadi kita bisa jadi dana cadangan, gitu ya. Dan Bapak Ibu, pada saat mendaftar, dia akan tanya nama pemegang polis dan nama tertanggung. Tertanggung itu ya artinya yang diinvestasikan ya, yang diasuransikan. Misalnya Bapak Ibu pengen daftar, Bapak Ibu pemegang polis, yang tertanggung anaknya, boleh. Yang diasuransikan anaknya. Berarti nanti santunan asuransinya ini ngelihat dari anaknya. Atau Bapak Ibu yang sekarang ini adalah seorang anak nih. Misalnya Bapak Adi, usianya 50 tahun. Bapak Adi punya orang tua, usianya belum sampai 75 tahun ya. Karena kan maksimal itu daftar itu 59 tahun ya. Contohkan misalnya saya deh, saya usia 30, misalnya ibu saya masih usia 55 tahun. Saya pengen daftarin untuk ibu saya. Nama pemegang polisnya saya, tapi yang diasuransikan ibu saya. Jadi kalau misalnya amit-amit ibu saya meninggal dunia, maka santunan asuransinya ini keluar. Gitu. Tapi kalau 7 tahun ibu saya masih sehat walafiat, uang yang saya udah pernah bayarkan 30 juta plus dengan perkembangan investasinya, jadi total yang saya dapat 31 juta. Jadi ibu saya sehat, saya masih bisa bawa jalan-jalan. Amit-amit ibu saya meninggal, saya ada dana juga buat misalnya pemakaman dan lain-lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau daftarkan untuk anak atau anak mau daftarkan untuk orang tua itu bisa banget ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi saat Bapak Ibu daftar atau Bapak Ibu mungkin diajak oleh orang lain dan dijelaskan oleh orang lain, tapi penjelasannya mungkin kok kayaknya terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu produk yang Bapak Ibu beli itu apa. Jadi kita ngajak teman atau kita cerita ke teman itu bukan iming-iming supaya dia cepat kaya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nabung itu nggak bikin cepat kaya. Ya, tapi nabung itu bisa menghindari Bapak Ibu dari kemiskinan. Ya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. Besar dana investasi, namanya kita investasi ya, itu tidak ada jaminan Bapak Ibu ya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tergantung dari hasil investasi yang diperoleh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat dari perkembangan atau dari track recordnya CHR, perusahaan CHR ini selalu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik. Jadi saya pun sebagai nasabah dari 2017 merasa perkembangannya ini meskipun COVID ya semua asuransi semua investasi turun, tapi sampai sekarang NAB makin lama makin naik gitu ya. Jadi bisa dibilang masih mengikuti lah, kita masih untung Bapak Ibu ya. Meskipun asuransi dan investasi ini beda dengan main saham ya. Kalau saham kan resiko besar ya, untungnya juga bisa besar. Kalau Bapak Ibu yang masih belum siap menerima resiko besar, bisa masuk ke program seperti ini. Ya, resikonya bisa dibilang moderat ya, atau sedang-sedang gitu ya. Bahkan bisa dibilang sih tidak ada resiko. Meskipun meninggal dunia pun tetap kembali lagi uangnya ke ahli waris gitu ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini manfaat polis jika peserta tetap hidup pada akhir masa kepesertaan, akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada pemegang polis. Jadi kalau misalnya sampai 7 tahun, yang daftar masih hidup, ya pemegang polis nih, maka uangnya itu hanya bisa dikembalikan atau yang bisa ngambil itu hanya pemegang polis aja. Jadi aman Bapak Ibu. Sama nih kayak saya di Taiwan, banyak mitra-mitra saya yang mau bantu, minta tolong untuk dibantukan tarik atau tutup polis. Ya, atau misalnya mereka udah selesai 7 tahun. Atau mereka mau ambil dana sebagian. Selama orang itu masih hidup, hanya bisa ke rekening dia aja, nggak bisa diwakilkan. Soalnya suka ada yang ngechat saya, Bu, tolong dong, ibu saya di Hong Kong, dia punya polis ini, boleh nggak saya bantu cairkan? Nggak bisa, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin ibunya yang di Hong Kong nggak tahu nih, kalau anaknya mau cairin. Nah, maka itu CHR menjaga, kalau memang mau dicairin, hanya bisa ke rekening yang daftar. Jadi yang daftar harus tahu. Ya, dan daftar pasti tahu, karena uangnya kan masuk ke rekening dia ya. Jadi nggak bisa tuh, uang kita nanti kalau bisa diambil sembarangan, nanti leader kita bisa ambil dong. Nanti anak kita bisa ngambil dong. Enggak ya, selama kita hidup hanya kita yang bisa ambil. Kecuali kita meninggal, maka ahli waris yang bisa ambil. Ya, ahli waris yang ditunjuk. Nah, dan Bapak Ibu saya ingatkan, jangan nitip-nitip bayar asuransi. Ya, kalau bisa bayar sendiri. Ya, karena kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, mungkin orang itu amanah atau tidak amanah. Ya, kalau memang bisa bayar sendiri, lebih baik bayar asuransi sendiri. Ya, jangan pernah nitip-nitip, mau ke leader, ke upline. Ya, takutnya namanya manusia kan bisa kilaf ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang nitip nih, memang mepet banget nggak bisa nih harus nitip. Bapak Ibu harus cek juga. Nitip jangan langsung gede gitu ya. Nitip satu kali, satu kali, satu kali gitu aja. Dan lihat apakah setelah Bapak Ibu nitip benar dibayarin nggak. Ya, jadi Bapak Ibu harus cek orangnya benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan pernah nitip-nitip bayar ya. Bayar aja lewat Indomaret, Family Mart lagi, Indomaret, Alfamart gitu ya. Kemudian bisa juga lewat Bukalapak juga bisa. Pakai kartu ATM bisa, jadi banyak banget cara pembayarannya. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua ya, poin kedua, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Ini tadi yang saya bilang ya, santunan asuransi ini hanya akan dibayarkan kepada yang ditunjuk, artinya ahli waris. Nah, jika peserta ditakdirkan meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama, maka santunan sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan peserta, tidak termasuk ekstra kontribusi ya, artinya bisa Bapak Ibu ada top up gitu ya, itu tidak termasuk. Dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Meninggal karena kecelakaan dan bukan karena kecelakaan, besaran dananya beda yang didapat ya. Nah, untuk yang lainnya di bawah ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini juga nih ujroh sudah saya jelaskan di atas. Nah, ini adalah dana investasi nih. Jadi uang kita tuh diinvestasikannya kemana sih? Komposisi investasinya itu adalah pasar uang 2% sampai 90%, pendapatan tetap 10% sampai 90%, sama ekuitas 5% sampai 20%. Jadi uang yang kita setorkan itu juga diinvestasikan, dikelola oleh perusahaan di perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat sebagai syariah ya, karena kan Istiqmal ini syariah. Ya, perusahaan menempatkan investasi kita khususnya itu pada instrumen deposito syariah, sukuk koperasi, dan sukuk berharga negara, serta reksadana syariah, atau yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di bidang pengasuransian tentang investasi dengan prinsip syariah. Jadi diinvestasikannya juga ke yang bidang syariah ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dicek di sini. Nah, itu untuk Istiqmal ya. Jadi Bapak Ibu bisa dicek di Mobisnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau daftar Istiqmal, mungkin dulu baru ada unit link ya. Saya pengen buka lagi nih Istiqmal, boleh silakan hubungi saya, atau bisa juga hubungi orang yang memberikan video ini kepada Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu yang sudah masuk Istiqmal, yuk jangan males, coba dicek Mobisnya, ya. Oke, ini penjelasannya dulu tentang Istiqmal. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ditulis di komentar, atau yang tim saya boleh tulis di grup WhatsApp. Ya, nanti akan saya balas juga, akan saya jelaskan juga dengan versi video, supaya lebih jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu.